Siapa yang tidak mengenal pasangan artis yang populer pada dekade tahun 80-90-an Dewi Yull dan Reza Hetapi? Selama 24 tahun pasangan ini menjalani mahligai rumah tangga, selama waktu itu pula tidak pernah terlihat dan terdengar ada pergolakan dalam rumah tangga mereka. Kebahagiaan bahkan keharmonisan pasti selalu terlihat dalam rumah tangga Dewi Yull dan Ray. Dan buah dari itu, mereka telah dikaruniai 4 orang buah hati. Namun gambaran kebahagiaan dan keharmonisan pasangan ini berakhir sudah. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali setelah kita merecek yang satu ini. Perceraian Elma Theana dengan Fahri Indarto cukup banyak menyisakan cerita. Mulai dari tuduhan perselingkuhan Elma dengan Julianda Barus, tarik ulur perceraian Elma Fahri, hingga persoalan hak asuh anak. Semua berujung pada sebuah keputusan. Rumah tangga yang sudah dibina 6 tahun harus berakhir. Elma Theana dan Fahri Indarto membuka kisah memilukan ini. Mereka barangkali tidak pernah menyangka kalau rumah tangga yang telah mereka bangun sejak 6 tahun silam akan runtuh dan porak-poranda. Diawali pada bulan Juli 2003, gunjang-ganjing perceraian Elma dan Fai begitu biasanya Fahri Indarto disapa mulai meruyak. Awal mula penyebab perceraian Elma dan Fai ketika itu dipicu kesibukan Elma yang terlampau tinggi sehingga waktu untuk Fai dan anaknya tidak ada. Kemudian masalah materi disebut-sebut juga sebagai penyebab. Dan ketika Elma kedapatan sering terlihat bolak-balik di kantor urusan agama Jakarta Selatan, wartawan yang mulai mengendus gelagat tidak baik itu langsung menduga kalau rumah tangga Elma dan Fai sedang tidak beres. Keluarga kita tuh baik-baik aja gitu, dan tidak terjadi apa-apa gitu. Penegasan Elma kalau kondisi rumah tangganya bersama Fahri Indarto yang baik-baik saja ternyata hanya hisapan jempol semata. Pada awal Januari 2004, seorang mantan supir Julianda Barus bernama Dedi Abdurrahman membeberkan skandal percintaan Elma dengan Julianda Barus. Yang mereka lakukan ya seperti anak ABG pacaran dalam mobil. Wati Siregar selaku ibu berusaha berada di pihak Elma dengan mengeluarkan bantahan atas pernyataan mantan supir Julianda Barus Dedi Abdurrahman. Nada tidak setuju kalau Elma dan Julianda mempunyai skandal asmara juga, disampaikan istri sah Julianda Barus bernama Nyonya Cendrawati. Sebatas itu aja, hanya sudah teman. Iya, saya tidak percaya kalau Elma itu sampai berselingkuh yang dikatakan Dedi sampai begitu jauh. Skandal asmara Elma dan Julianda Barus memang sudah seperti pepatah, nasi telah menjadi bubur. Meski pihak Elma dan Julianda sudah membantah isu skandal itu, toh perceraian pasangan yang telah dikaruniai 1 orang anak itu tidak bisa dihindarkan lagi. Nyanyi. Perceraian yang tak kalah heboh dan paling sensasional di tahun 2004 ini adalah kisah perceraian Lady Rocker Nicky Astria dan suami keduanya bos Bas Production, Hendra Priadi. Pasangan yang menikah pada tanggal 21 Juli 2003 silam itu hanya mengecap masa indah rumah tangga selama 414 hari saja. Itu artinya hanya selama setahun 2 bulan Nicky dan Hendra hidup bersama dalam kesakralan sebuah pernikahan. Persoalan yang muncul kemudian, mengapa Nicky Astria dan Hendra Priadi begitu cepat mengakhiri mahligai rumah tangga mereka? Nicky Nastiti Karya Dewi telah mendaftarkan secara diam-diam gugatan cerainya terhadap sang suami Hendra ke Pengadilan Agama Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 15 Juli 2004. Sidang pertama perceraian Nicky pun akhirnya digelar pada bulan Agustus tahun ini. Usai sidang pertama, tampaknya Nicky benar-benar terpukul. Klimaksnya ia tampak sangat berang terhadap wartawan yang menanyakan alasan dirinya menggugat cerai suaminya. Dan beginilah Nicky ketika menganggap kalau persoalan rumah tangganya adalah persoalan pribadi bukan milik publik. Ini urusan pribadi, oke? Dah, apa lagi? Alasan Tete untuk membuat cerai apa sih, Teh? Oh, itu alasan pribadi dong, nggak bisa saya untuk dipublis, nggak bisa. Perceraian Nicky dan Hendra akhirnya benar-benar terjadi. Pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung, Jawa Barat, tampaknya tidak mau berlama-lama menyidangkan kasus rumah tangga pasangan kontroversial ini. Selang hanya sepekan dari sidang kedua, Nicky dan Hendra dinyatakan sah bercerai pada tanggal 8 September 2004.
Siapa yang tidak mengenal pasangan artis yang populer pada dekade tahun 80-90-an Dewi Yull dan Rey Sahetapi? Selama 24 tahun pasangan ini menjalani mahligai rumah tangga, selama waktu itu pula tidak pernah terlihat dan terdengar ada pergolakan dalam rumah tangga mereka. Kebahagiaan bahkan keharmonisan pasti selalu terlihat dalam rumah tangga Dewi Yull dan Rey. Dan buah dari itu, mereka telah dikaruniai 4 orang buah hati. Namun gambaran kebahagiaan dan keharmonisan pasangan ini berakhir sudah. Awal Agustus tahun ini, sebuah berita menghenyakan muncul seputar rumah tangga pasangan ini, di mana Dewi dan Rey diisukan bercerai lantaran Rey mempunyai wanita idaman lain alias Will. Dewi akhirnya melayangkan gugatan cerainya terhadap Rey ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Banten pada tanggal 29 Juli 2004 dengan nomor gugatan 432-PDT-2004-PA. Jadi artinya saya dalam hal ini tidak ingin melibatkan siapapun, tidak ingin menyalahkan siapapun, kecuali ini cuma jalan dari Allah bahwa mungkin hubungan saya sebagai pasangan berubah format, berubah bentuk. Menyusul Rey Sahetapi yang membenarkan kalau dirinya memang ingin menikah dengan Iin dan ditambah keterangan sejumlah saksi, maka pihak Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang mensahkan perceraian pasangan ini. Dalam sidang putusan itu, tidak dibahas pembagian harta gonogini dan hak pengasuhan anak-anak mereka, Giska Surya Putra Sahetapi, Rama Putra Sahetapi, Panji Surya Putra Sahetapi, dan Muhammad Raya Sahetapi. Baik Dewi Yull maupun Rey menyetujui pengasuhan keempat anaknya tetap dilakukan bersama-sama walaupun telah bercerai. Pemirsa, kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat setelah kita mericek yang satu ini. Pemirsa, untuk memuaskan Anda akan informasi seputar tokoh-tokoh terkenal, tim Cek dan Recheck telah menyunting sajian berita hangat, ringan dan menarik berikut ini. Gubernur DKI Sutioso misalnya langsung mengeluarkan instruksi untuk melarang perayaan tahun baru secara berlebihan. Juga imbauan untuk menyumbangkan sebagian hasil pendapatan dari setiap instansi yang menggelar acara tersebut. Orang nomor 1 di pemerintahan DKI itu malah memastikan tidak akan ada pesta kembang api di Monas. Adalah hotel berbintang yang selama ini sudah menyiapkan rancangan pesta pergantian tahun. Atas instruksi gubernur itu, pihak hotel menanggapinya tidak seragam. Hotel Santika misalnya, beberapa hari menjelang malam tahun baru sudah memasang spanduk di halaman hotel yang bertuliskan pernyataan maaf karena mereka harus membatalkan pesta tahun baru. Hotel Hilton, Grand Melia, Hotel Mulia tetap menampilkan acara malam tahun baru yang sudah mereka rancang. Perubahan yang cukup signifikan dalam acara nanti malam itu adalah mereka mewajibkan 2 hal. Yang pertama mengheningkan cipta bersama dan mengumpulkan dana untuk disumbangkan kepada rakyat Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Membandingkan jumlah korban di beberapa negara yang dimampiri gelombang tsunami, Aceh nampaknya yang menduduki peringkat terbanyak. Hitungannya puluhan ribu jiwa melayang. Jika demikian adanya, bukankah amat layak kalau kitalah yang seharusnya paling berduka? Bandingkan dengan korban di Malaysia yang hanya menemukan 66 korban meninggal dunia dan diperkirakan hilang 100 orang. Singapura 3 orang tewas dan 300 dinyatakan hilang. Di Malaysia sudah bisa dipastikan malam ini tidak ada pesta pergantian tahun. Sebuah pagelaran besar musik di Menara Petronas dibatalkan. Singapura dan Bangkok juga melakukan hal yang sama. Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi malah melontarkan pernyataan yang amat layak kita renungkan. Ini bukan saatnya untuk berbahagia. Pemirsa, 30 menit sudah perjumpaan kita. Kini saatnya saya Mila Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja Cek dan Recheck yang bertugas undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI Oke. Ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Recheck. Selamat sore dan sampai jumpa.